Halo semua, apa kabar? Terima kasih untuk Anda yang bergabung dalam Galileo Online Service hari ini. Minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei, dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas seri khotbah yang baru, yaitu 5 kebutuhan utama kehidupan. Pertanyaan dasarnya adalah hal-hal apa saja yang terpenting bagi kita? Oke, jika pertanyaan ini kita tujukan ke seorang dokter, mungkin jawabannya rumah sakit. Betul? Tanpa rumah sakit, mungkin seorang dokter akan kesulitan bekerja. Ya, setidaknya ada tempat praktek. Kemudian apa lagi yang penting bagi seorang dokter? Peralatan medis, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan seorang survivalist? Seorang yang sedang berjuang. Jika Anda pernah menonton film-film yang berbasis survival life, seperti Castaway, Life of Pi, Gravity, atau yang lainnya, pasti Anda tahu hal-hal esensial apa yang dibutuhkan. Mungkin air bersih, atau mungkin makanan, atau mungkin senjata untuk membela diri, dan lain sebagainya. Tetapi, sebenarnya berbicara mengenai hal-hal penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, bukan saja hal-hal fisik. Bukan sekedar benda-benda pendukung. Karena hidup kita bukan hanya tentang lahiriah. Kita memiliki tubuh, kita memiliki jiwa atau emosi, dan juga roh. Dan ketiganya membutuhkan perhatian yang seimbang, juga sampai bisa dikatakan benar-benar hidup. Yang saya maksudkan ada banyak orang yang terlihat dari luar sangat baik, tetapi ternyata emosinya sedang terganggu. Dan masalahnya, banyak juga orang-orang yang tidak memberikan perhatian terhadap jiwa dan rohnya. Perbedaannya adalah apakah orang tersebut sekedar hidup atau dia benar-benar hidup. Nah, saat ini kita akan melihat ada 5 kebutuhan utama manusia yang bisa membuat hidup kita seimbang. Yang pertama, kita perlu kekuatan untuk hidup. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kekuatan kita habis, yang menguras energi kita. Ada konflik, ada stres, kesibukan, penundaan, frustrasi, pekerjaan, perubahan, dan masih banyak lagi hal-hal yang menguras energi kita. Perubahan besar-besaran terjadi pada saat pandemi COVID melanda seluruh dunia. Sistem-sistem yang selama ini berjalan, yang selama ini sudah diatur manusia untuk mempermudah hidup, tiba-tiba harus diubah paksa. Sistem belajar berubah, sistem bekerja berubah. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Banyak yang kehilangan keluarga, kerabat, atau orang-orang yang terdekatnya karena terpapar virus ini. Semua hal tersebut begitu menguras energi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan energi dan stamina yang baru? Ada banyak hal yang dilakukan orang-orang untuk memulihkan hidupnya. Ada yang mencoba dengan terapi, atau mungkin obat-obatan yang dikonsumsi, atau melakukan hal-hal tertentu. Tetapi semuanya itu hanya memberikan solusi sementara. Solusi yang tepat adalah kita perlu fokus pada Tuhan. Kita perlu fokus kepada sumber dari kekuatan yang kita perlukan. Anda perlu bukti bahwa Tuhan sumber kekuatan? Lihat sekeliling. Kekuatan Allah yang menjadikan bumi ini. Kekuatan Allah yang membuat kita ada di dunia ini. Kuasanya terlihat jelas dari seluruh ciptaan. Yesaya 40 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan mempunyai semua kekuatan yang kita perlukan untuk hidup. Dan Ia akan memberikan semua yang kita perlukan jika kita fokus kepadanya. Ada satu kata yang menggambarkan fokus kepada Tuhan, yaitu worship atau penyembahan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa worship adalah seperti sebuah ritual atau mungkin seperti regulasi wajib yang harus dilakukan oleh orang beragama. Atau mungkin ada yang menganggap sekedar seremoni atau upacara. Tetapi worship jauh lebih dari itu. Penyembahan berarti kita memberikan diri, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk fokus kepada Tuhan. Penyembahan tidak terbatas ruang dan waktu.
Kita bisa menyembah Tuhan sendirian dalam saat teduh kita. Kita bisa menyembah Tuhan bersama small group kita. Dan kita bisa menyembah Tuhan dalam kelompok yang lebih besar, seperti di gereja. Pada intinya, kapanpun kita menyembah Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Disitulah kuasanya akan bekerja. Dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Yang kedua, kita perlu komunitas untuk hidup. Manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu, sering disebut bahwa manusia adalah makhluk sosial. Betul, kita perlu kuasa Tuhan untuk menolong hidup kita. Tetapi kita juga perlu orang-orang di sekitar kita untuk memberikan dukungan, penguatan, dan fellowship dengan mereka. Biasanya ini sering disebut dengan istilah support system. Jika kita lihat kembali kisah di mana Allah menempatkan Adam di Taman Eden, kita tahu bahwa semua yang Allah ciptakan begitu sempurna. Tetapi ternyata ada sesuatu yang kurang. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi bukan kehendak Allah melihat manusia sendirian. Anda dan saya diciptakan untuk berada di dalam komunitas. Sebuah penelitian tentang kesehatan mental mengatakan, jika Anda mengurung diri tanpa ada relasi, tanpa ada orang lain, tanpa ada siapapun, ini yang akan terjadi. Anda akan 3 kali lebih cepat mati, 4 kali lebih cepat mengalami kelelahan mental, 5 kali lebih cepat mengalami depresi berat, dan 10 kali lebih cepat kemungkinan masuk rumah sakit jiwa karena masalah mental dan emosi. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Anda dan saya perlu orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung kita. Kita harus bersyukur karena gereja ada sebagai komunitas yang akan selalu mendukung kita. Gereja ada bukan sekedar untuk perayaan-perayaan atau event-event khusus. Tetapi di dalam gereja, kita dibangun menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Anda dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Saya mau Anda menuliskan dalam kolom komentar, yes, saya adalah tubuh Kristus. Pada waktu saya melayani di Korea, saya ingat dengan teman-teman saya yang setiap hari Sabtu atau Minggu mereka datang ke gereja yang lokasinya sangat jauh dari tempat mereka tinggal dan bekerja. Ada yang harus menempuh perjalanan 3-4 jam untuk bisa sampai di gereja. Karena apa? Karena mereka merasa perlu berada di dalam komunitas yang bisa membangun mereka, selain karena ingin beribadah kepada Tuhan. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini sulit sekali untuk berada di dalam komunitas. Sampai saat ini pun kita masih beribadah secara online. Tetapi jangan biarkan Anda kehilangan support system dalam hidup. Online small group adalah jawaban untuk kita bisa tetap berada dalam komunitas. Kita bisa tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman kita meskipun secara online. Tahukah Anda bahwa small group sangatlah powerful? Saat ini saya mau mengajak Anda untuk menyimak kesaksian dari seorang ibu yang akan bercerita mengenai small group-nya. Terkena COVID di tanggal 19 Agustus 2020, kebetulan saya bekerja di perusahaan dan saya terkena di klaster perkantoran. Karyawan kami sekitar 200 orang, dan yang terpapar ada sekitar 60-70 orang sesuai dengan data yang saya tahu, termasuk saya. Pada saat saya tahu saya terkena COVID, saya sangat sedih dan berharap jangan ada satupun dari mereka yang terkena juga. Suami dan anak saya ada gangguan alergi dan pernafasan. Malam itu saya berdoa, Tuhan, biar saya saja yang kena. Dan mereka swab. 2 hari kemudian hasil swab mereka semuanya negatif. Saya sangat bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya. Dan hari-hari saya menjalani karantina, saya isolasi mandiri di rumah. Saya sendiri, saya mengalami depresi. Dan setelah saya tahu ada satu sahabat saya di kantor meninggal juga karena COVID. Saya tambah shock, saya kehilangan pegangan saya. Bagaimanapun saya butuh orang di sekeliling saya, tapi itu nggak mungkin.
Tapi small group saya setiap malam terus-menerus dari jam 9 malam sampai jam setengah 12 malam, mereka sangat aktif untuk support saya, berdoa bagi saya, memberikan kekuatan, dan memulihkan saya. Dan Tuhan pakai mereka untuk peduli kalau saya tuh nggak sendiri. Saya percaya setiap kita tidak ditakdirkan untuk sendiri. Kita butuh mereka, teman, keluarga, spiritual, untuk membangun rasa kepercayaan diri dalam diri kita. Dan saya sangat bersyukur kehadiran mereka membuat saya pulih. Setelah saya sudah pulih, mereka terus mengadakan doa setiap malam selama 26 hari berturut-turut. Saya tahu mereka tuh orang-orang yang sibuk. Malamnya mereka harus menidurkan anak mereka. Masih ada pekerjaan, bahkan ada yang kuliah sampai tengah malam. Tapi buat saya ini sangat berharga sekali. Mereka relakan waktu untuk mendoakan bagi saya. Dan saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Small group menjadi support system yang sangat powerful di saat Anda lemah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Anda dan akan terus mendukung Anda, menguatkan Anda. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu berada di samping Anda pada saat orang lain mulai meninggalkan Anda. Jadi jika Anda belum mempunyai small group atau belum tergabung dalam small group, jangan ragu untuk menghubungi sekretariat gereja kami, atau Anda bisa mengisi online response card yang saat ini QR code-nya ada di layar kaca Anda. Mari kita lanjut yang ketiga, dari 5 kebutuhan utama manusia. Kita perlu prinsip untuk dihidupi. Kita perlu kekuatan untuk hidup. Kita perlu orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga perlu prinsip-prinsip untuk bisa dihidupi. Kita harus memiliki pemikiran yang jelas mengenai filosofi hidup kita. Ada fondasi moral yang tepat di dalam hidup. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Allah. Hidup saat ini yang kita jalani adalah persiapan untuk hidup yang kekal yang akan datang. Karena kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Hidup kita saat ini dapat diumpamakan seperti sebuah ujian atau sebuah tes. Kita semua sedang diuji tentang bagaimana kita hidup mengikuti kehendak Allah melalui firman-Nya. Setiap prinsip, setiap arahan hidup kita sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ayat yang ke-105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Permasalahannya, apa yang dunia ajarkan, apa yang populer dipercayai oleh kebanyakan orang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Apa contohnya? Dunia berkata bahwa kita perlu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh surga. Tetapi yang firman Tuhan katakan, segala usaha kita akan sia-sia karena keselamatan kita adalah karena anugerah Allah. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita layak. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Salah vide. Kita hidup di era postmodern, di mana kebanyakan orang menolak apa yang disebut kebenaran absolut. Firman Tuhan yang adalah kebenaran absolut mulai diragukan. Kebanyakan orang lebih toleran terhadap nilai-nilai kebaikan daripada kebenaran. Yang terpenting bagi mereka adalah personal conviction, yaitu mempercayai sesuatu berdasarkan apa yang dirasa benar atau menjadi pandangan pribadi. Tetapi tanpa disadari, jika tidak ada kebenaran mutlak, segala sesuatu mungkin kehilangan arah dan makna. Tanpa kebenaran mutlak, sama seperti kita berdiri pada dasar yang tidak kokoh. Yesus memberi perumpamaan tentang 2 rumah yang dibangun pada dasar yang berbeda. Yang satu dibangun di atas pasir, dan yang lainnya dibangun di atas batu. Pasti kita semua tahu kelanjutannya. Ketika badai menghantam rumah tersebut, yang dibangun di atas pasir tentu tidak akan kuat bertahan. Nah, kalau kita berkaca dengan situasi saat ini, tidak ada satupun yang kokoh di dunia ini. Pandemi menjadi guncangan yang cukup dahsyat. Ekonomi, politik, keamanan, semua terasa rapuh.
Kaum radikal mulai bermunculan dan membuat banyak orang justru kehilangan iman. Karena itu kita butuh prinsip untuk hidup. Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita lihat yang keempat. Kita perlu rencana untuk dihidupi. Setiap kita dikaruniai talenta dan kemampuan khusus oleh Tuhan, dan kita memerlukan tempat di mana kita bisa menggunakan talenta dan kemampuan tersebut. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang tepat, supaya kita tidak salah menemukan tempat itu. Dan berita baiknya, Tuhan sudah mempunyai rencana dalam hidup kita. Dan faktanya, mengapa kita hidup adalah karena Tuhan punya rencana bagi kita. Mungkin kita sudah sering dengar hal ini. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Melakukan pekerjaan baik. Kepada siapa? Kita lihat sekeliling kita. Kepada sesama kita. Dan bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya? Anda harus mengetahui shape Anda. Jika Anda sudah mengikuti ministry class atau kelas 301, Anda pasti tahu apa itu shape. Setiap kita yang hidup dalam rencana Tuhan harus mengetahui shape kita. Harus hidup dalam pelayanan yang sesuai dengan shape kita. Apa itu shape? Shape adalah akronim untuk 5 hal yang membentuk hidup kita. Ada spiritual gift, heart, ability, personality, dan experiences. Pelajaran lengkapnya Anda bisa dapatkan di ministry class. Setiap kita memiliki shape yang unik, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan yang kelima. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Pernahkah Anda merasa lelah ketika mengerjakan sesuatu atau ketika pelayanan? Mungkin yang sedang Anda kerjakan tidak sesuai dengan shape Anda. Coba di cross-check lagi. Iya, mari kita lihat yang kelima. Kita perlu tujuan untuk hidup. Setiap kita membutuhkan perasaan bahwa hidup kita mempunyai arti. Kita ada bukan karena kebetulan kita dilahirkan, atau hanya sekedar untuk memenuhi bumi. Dan oleh sebab itu, kita perlu tahu dengan jelas apa yang menjadi tujuan kita. Kita perlu tahu mengapa kita hidup. Mengapa Anda bangun di pagi hari ini? Mengapa Anda saat ini sedang menyaksikan online service? Ayo sekali lagi tuliskan di dalam kolom komentar, mengapa Anda menyaksikan online service hari ini? Sangat disayangkan, ada begitu banyak orang yang tidak bisa menemukan rencana Allah di dalam hidup mereka. Hidup mereka hanya karena ada untuk memenuhi bumi. Dan jika sudah meninggal, artinya sudah selesai dengan hidupnya. Ada 3 alternatif yang biasa dilakukan orang-orang dalam menemukan tujuan hidupnya. Yang pertama, mereka mencoba membuat sendiri tujuan hidupnya. Apa yang mereka sukai? Politik, bisnis, olahraga, atau yang lainnya. Mungkin ini bekerja di awal-awal, membuat mereka hidup. Tapi berapa lama bertahan? Hal-hal yang mereka sukai tidak akan selamanya menyenangkan. Hal-hal yang mereka sukai tidak selamanya berpihak kepada mereka. Hal-hal itu hanya akan terjadi sekedar tujuan sementara, tetapi bukan tujuan hidup sesungguhnya. Yang kedua, mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan sebagai pelarian. Pesta, traveling kemana-mana, mencari kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin, berpetualang, dan yang lain-lain. Tetapi semua itu hanyalah pelarian sementara. Tetapi lihat yang ketiga, mereka menemukan tujuan yang benar. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menemukan tujuan hidupnya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24 katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuhan mempunyai misi dan pekerjaan yang Paulus harus lakukan, dan ia mengikuti rencana Tuhan tersebut. Dia mengerjakan setiap rencana Tuhan sampai akhir hidupnya. Inilah 5 kebutuhan utama manusia. Hal-hal esensi yang perlu Anda dan saya miliki di dalam hidup. Di dalam khotbah hari ini,
dan juga waktu-waktu yang akan datang, mari kita kenali lebih dalam bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat untuk mendukung hidup kita. Bagaimana membangun hidup di atas nilai dan prinsip yang kokoh. Bagaimana menggunakan seluruh talenta kita semaksimal mungkin. Bagaimana menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Sebelum mengikuti seri khotbah dalam waktu-waktu yang akan datang, saya mau memberitahu satu kunci utama. Kenali Tuhan dan jadikan Dia prioritas nomor satu Anda dalam hidup. Dan hubungkan diri Anda dengan keluarga Tuhan di gereja ini melalui small group yang ada. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadat. Mari kita mulai dengan mengenal Kristus. Dan jika Anda belum mengenalnya, saat ini saya mau mengundang Anda untuk mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Engkau membentuk kehidupan kami dengan tujuan yang mulia. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan mari bimbing setiap kami untuk memahami kehidupan kami, mengerti hal-hal penting yang harus ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau lakukan setiap perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Biar firman ini Tuhan, bukan sekedar kami dengar, tetapi boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.